Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fikri, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang ITE dan apa manfaatnya. Jadi, Undang-Undang ITE itu adalah peraturan hukum yang mengatur aspek informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Lalu Undang-Undang ITE itu pertama kali diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan kemudian mengalami revisi pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dan menurut buku pengantar teknologi informasi, Undang-Undang ITE disebut dibentuk karena adanya pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang pesat. Perubahan ini mempengaruhi cara kita memandang dan mengelola telekomunikasi. Undang-Undang ITE itu juga mengatur perlindungan berbagai kegiatan yang menggunakan internet, baik untuk mendapatkan informasi maupun melakukan transaksi. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan sanksi yang diberikan kepada orang yang menyalahgunakan internet, termasuk melakukan kejahatan dan menyebarkan berita palsu. Lalu manfaat dan tujuan dari Undang-Undang ITE itu ada 4. Yang pertama itu memberikan jaminan kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik. 2. Menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, merupakan upaya pemerintah untuk mencegah kejahatan yang dilakukan melalui internet. Kalau yang keempat, memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam penggunaan internet dari berbagai tindak kejahatan secara online. Lalu perbuatan yang dilarang di Undang-Undang ITE itu ada beberapa hal. Yang pertama itu menyebarkan video asusila. Jadi di dalam Undang-Undang ITE itu orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik itu yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ini diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Lalu yang kedua itu judi online. Jadi pada pasal 27 ayat 2 UU ITE itu membuat larangan perbuatan yang bermuatan perjudian. Jadi hukumannya itu penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Lalu yang ketiga, pencemaran nama baik. Pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE itu mengatur tentang pencemaran nama baik. Jadi pelaku yang melakukan tindakan ini itu dipenjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak itu 750 juta. Kemudian yang keempat itu pemerasan dan pengancaman. Orang yang melakukan pemerasan atau pengancaman itu juga bisa dijerat di pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE, di mana pidana paling lama itu 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Lalu yang kelima itu berita bohong atau hoax. Jadi dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE itu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita hoax dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik itu akan terancam atau diberi hukuman. Lalu yang keenam itu ujaran kebencian atau bullying gitu. Jadi di dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE itu melarang untuk melakukan ujaran kebencian karena bisa diberikan sanksi atau hukuman. Lalu yang ketujuh itu ada teror online. Jadi dalam pasal 29 Undang-Undang ITE itu mengatur perbuatan teror online yang dilarang.
Jadi misalkan ada orang yang melakukan tindakan ini itu bakal di sanksi atau diberikan hukuman. Lalu pelaksanaan Undang-Undang ITE di kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, semua transaksi dan sistem elektronik serta perangkat pendukung memperoleh perlindungan hukum. Yang kedua, masyarakat mampu memaksimalkan potensi ekonomi secara digital. Yang ketiga, peningkatan potensi pariwisata melalui e-turis dengan mempermudah penggunaan teknologi informasi. Yang keempat, traffic internet yang tersedia di Indonesia dimanfaatkan untuk kemajuan masyarakat dengan cara membuat konten edukasi dan konten-konten yang bermanfaat lainnya. Yang kelima, produk-produk ekspor diterima tepat waktu yang membuat potensi kreatif masyarakat bisa lebih maksimal untuk bersaing dengan negara lain. Lalu ada beberapa dampak negatif dari Undang-Undang ITE. Yang pertama, membatasi kebebasan berpendapat. Yang kedua, menimbulkan kewenang-wenangan para penegak hukum dalam menentukan orang-orang yang bersalah atau tersandung di Undang-Undang ITE tersebut. Lalu menjadi instrumen sebagai kelompok dalam rangka balas dendam, bahkan menjadi senjata untuk menjebak lawan politik. 4. Kurang menjamin kepastian hukum karena putusan terkait pasal-pasal multitafsir menjadi beragam, bahkan bertolak belakang. Yang kelima, memicu keresahan dan perselisihan masyarakat yang dengan mudah melaporkan kepada penegak hukum dan menambah narasumber konflik antara penguasa dan anggota masyarakat. Lalu yang keenam, tidak efektif karena beberapa pasal merupakan duplikasi aturan KUHP. Dan saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya mengenai Undang-Undang ITE dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.